Ramadan Unisa Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di Pos Ronda Podcast Ramadan Unisa Yogyakarta. Saya Aziza selaku host kali ini akan mengulik dan membahas mengenai gizi seimbang selama bulan Ramadan bersama Prodi Gizi Unisa Yogyakarta. Alhamdulillah nih, kita sudah melewati beberapa hari berpuasa ya. Udah seminggu aja, nggak kerasa bentar lagi lebaran. Oke, meski berpuasa seharian, tetapi sahur dan berbuka harus mengutamakan kebutuhan nutrisinya agar tetap terpenuhi. Apalagi buat anak kos nih, apakah kalian hanya berbuka doang makannya? Nggak pas sahur? Oke, jadi kali ini nih kita udah kedatangan dosen gizi Unisa Yogyakarta. Biar tahu nih apa aja sih gizi seimbang yang bisa dipenuhi ketika bulan Ramadan atau saat kita menjalankan ibadah puasa. Oke, langsung saja ya. Halo Mbak Rinta. Halo teman Pos Ronda. Perkenalkan, saya Rinta Amalia, dosen dari Prodi Gizi Unisa. Oke, karena sudah ada Mbak Rinta nih Iya. dari Prodi Gizi ya. Iya, oke. Oke, secara umum aku kan taunya gizi itu membahas tentang nutrisi dan protein doang. Iya. Tapi kalau dari Mbak sendiri tentang gizi itu apa sih? Iya, tadi kalau dari Mbak Aziza itu ya, bilangnya taunya gizi itu tentang nutrisi dan protein aja. Tapi ternyata nggak cuma itu aja. Gizi itu juga belajar tentang zat-zat yang harus kita penuhi untuk memenuhi kebutuhan tubuh seperti karbohidrat gitu, ada protein, benar tadi ada protein juga salah satunya ya, terus kemudian ada lemak, kemudian ada vitamin dan mineral juga yang nggak boleh ketinggalan gitu. Oh, jadi bukan hanya nutrisi sama protein nih, ternyata ada karbohidrat, vitamin, nutrisi dan lain-lain sebagainya, banyak banget ya Mbak ya. Iya. Oke, nah saat puasa Ramadan ini asupan apa aja sih Mbak yang harus diperhatiin? Iya, tadi nyambung ya, kalau kita harus memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral itu gimana sih penerapannya kalau waktu puasa makannya seberapa, karbohidratnya, kemudian proteinnya seberapa gitu kan ya. Jadi pertanyaan Sangat pertanyaan ya, besar banget banyak nih. orang gitu ya. Nah, sebenarnya sudah ada panduannya itu, satu piring itu tuh harus ada apa saja gitu. Ada namanya isi piringku gitu ya. Apa tuh isi piringku tuh? Nah, di isi piringku itu biasanya piring bulat gitu ya. Di dalam satu piring yang bulat itu dibagi, ada bagian sepertiga itu untuk lauk pauk, kemudian sepertiganya lagi untuk buah-buahan, dan 2/3 ada 2/3 bagian yang lainnya itu ada untuk karbohidrat. Kayak kalau kita kan kebanyakan makan nasi gitu ya, itu karbohidratnya 2/3, kemudian ada sayurnya juga yang jumlahnya sama dengan karbohidratnya, 2/3 bagiannya itu kayak gitu. Oh gitu nih, biasa nih teman aku Mbak ada nih yang nasinya tuh udah nasi campur lagi sama mie gitu. Nah, Aduh. harusnya Jadi itu double karbo ya berarti ya. boleh sebenarnya asalkan jumlahnya tadi ya itu dihitung mie-nya sebagai karbohidratnya kayak gitu, bukan sebagai sayurnya gitu ya. Oke. Sayurnya itu ya tetap yang dari sayuran hijau kayak bisa kangkung atau bayam, kemudian wortel yang mudah ditemui. Wah, siapa nih yang masih salah tangkap nih mengenai gizi seimbang? Apalagi yang porsinya nasi plus mie, nah itu udah double karbo. Iya, benar. Oke Mbak, bagaimana sih tips untuk memenuhi asupan cairan nih? Oh iya, benar. Selain tadi ya, kalau sekali makan itu harus sesuai dengan kandungan isi piringku. Nanti kalau misal ada yang masih bingung seberapanya, kemudian kayak gimana mau lihat
gambarnya bisa langsung googling aja isi piringku. Kemudian juga tadi Mbak Aziza bilang kita harus perhatiin asupan cairan kita di bulan puasa ini. Nah, apalagi kalau puasa ya dan cuacanya lagi panas-panas ya. Bener banget nih. Kerasa banget gitu ya. Iya, waduh. Haus gitu. Haus banget sumpah. Iya. Nah, itu juga harus diperhatiin asupan cairan itu, khususnya air putih. Diingat ya, harus tetap konsumsi air putih 8 gelas dalam sehari. Wah, gitu. Gimana tuh Mbak? Kan kita nih pas sahur ya mentok-mentok 3 gelas nih. Nah, gitu. Terus gimana sih memenuhi sampai 8 gelas gitu? Nah, ada. Saya punya tipsnya untuk membagi konsumsi air putih 8 gelas sehari itu bagaimana. Nah, saya ingin menjelaskan dulu 8 gelas per gelasnya itu seberapa sih harusnya. Nah, segelas itu kira-kira 240 sampai 250 cc atau mudahnya itu seukuran gelas air mineral kemasan gitu ya. Satu gelasnya segitu dan 8 gelas sehari. Bisa dibagi itu kalau misal kita dari berbuka, saat berbuka kita konsumsi air putih 1 gelas gitu. Saat berbuka 1 gelas, kemudian nanti setelah berbuka, setelah sholat maghrib itu kan makan ya, bisa untuk makan. Nah, setelah makan itu bisa konsumsi air putih lagi 1 gelas. Jadi dibaginya per gelas gitu. Kemudian nanti setelah sholat tarawih itu bisa konsumsi air putih 1 gelas lagi. Gitu. Kemudian nanti sebelum tidur segelas lagi. Kemudian setelah bangun sahur pas udah bangun langsung minum air putih dulu 1 gelas lagi. Kemudian setelah makan sahur bisa minum 1 gelas lagi gitu. Jadi ini 8 gelas ini bisa dari saat pertama berbuka sampai sahur gitu. Iya, benar. Oh, seperti itu. Jadi teman-teman, ayo kita jaga kondisi cairan tubuh kita selama bulan Ramadan ini seperti tips yang telah diberikan oleh pemerintah. Oke Mbak, aku pengen tahu nih tentang prodi gizi Unisa. Kalau di Unisa tuh ada konsentrasinya nggak sih Mbak yang membedakan gitu sama universitas yang lain? Di prodi gizi Unisa ada program atau mata kuliah unggulan yang menjadi unggulan yang membedakan dia dengan universitas lain, yaitu fokus ke gizi perempuan dengan pendekatan keluarga. Gitu. Wah, luar biasa banget sih ya, konsen gitu ya buat gizi perempuan, karena emang gizi perempuan ini lebih penting ya, apalagi kita juga harus diperhatikan perempuan itu ya, karena kan nanti juga melahirkan generasi benar banget Mbak, kita menanggung beban yang berat nih. Wah, dari konsentrasinya aja udah luar biasa nih. Kita kulik lagi nih ya. Oke. By the way nih Mbak, di prodi gizi itu kan ada salah satu mahasiswa yang lagi terkenal nih. Boleh di spill nggak? Siapa sih itu? Spill dikit lah. Yang viral di TikTok. Iya, benar banget. Sudah banyak fansnya. Iya, banyak banget. Iya, Maldini ya namanya ya, yang ada di video di TikTok, banyak fansnya dari mana-mana. Kalau Kak Maldini ini semester berapa sih Mbak? Iya, Maldini itu semester 4 ini ya, masuk semester 4 ini. Di semester 4 itu sudah kalian dapat selain gizi dasarnya juga sudah mulai ada praktikum kayak gitu. Jadi kalau misalnya Mbak dari semester 1 tuh udah ada praktikum belum? Praktikum dimulai di semester 2 nanti. Oh, di semester 2. Dan praktikumnya itu nggak cuma masak-masak. Oh iya? Oh my god. Terus gimana tuh Mbak? Apa aja sih yang dilakuin pas praktikum? Ya, selain ada praktikum masak-masak, yang bisa kita coba bikin masakan berbagai macam, dan selain itu juga nggak lupa juga kalau sudah masak tentu saja diicipi ya, jadi bisa nyicip-nyicip berbagai masakan gitu. Selain itu juga selain praktikum masak ada praktikum kita menganalisis kandungan zat gizi dari suatu makanan, jadi kita bisa tahu kandungan karbohidrat, protein dan lemak
dari makanan sehari-hari yang kita makan. Gitu. Oke, wah. Kalau untuk alat praktikumnya nih Mbak, lengkap nggak sih? Iya, tentu saja dong. Karena tadi praktikumnya kan macam-macam ya. Jadi juga alatnya juga mendukung untuk melakukan praktikum itu. Waduh, udah sih ini. Dari konsentrasinya, mahasiswanya, praktikumnya, alat praktikumnya udah mantep banget. Jadi buat teman-teman, buat kakak-kakak, adik-adik, atau orang tua yang mau masukkan atau masuk ke Unisa Yogyakarta, jangan khawatir, jangan ragu, jangan bimbang. Yuk, cus langsung aja daftarkan dirimu sekarang juga. Iya. Oke Mbak, kalau untuk labnya sendiri tuh ada di mana sih? Nah, kalau nanti untuk praktikum masak-masaknya, gizi kita praktikum di kampus 1 Unisa. Itu letaknya di dekat parkiran Ngabean itu ya. Ya, di dekat situ gampang nyarinya. Bisa sekalian healing sih ini Iya. perjalanan ke kampus ya. Iya, dekat. Oke, kalau untuk ini Mbak, pertanyaan terakhir sebelum kita menutup session ini. Prodi Gizi Unisa ada tagline-nya nggak sih? Iya, nah tadi kan saya mention ya, kalau gizi Unisa itu unggulnya di gizi perempuan. Jadi untuk tagline prodi gizi yaitu gizi perempuan berkemajuan. Wow. Mantap sih ini udah sih. Berarti Mbak kalau misalnya yang cowok masuk nggak apa-apa dong ya? Ya jelas ya. Kan nantinya juga laki-laki kan juga harus menjaga istrinya, anak-anak. Bener banget nih buat cowok-cowok yang udah ya persiapan tuh bukan cuma finansial loh, tapi gimana cara kita memperlakukan ya itulah. Iya benar, perempuan ya. Kita Iya. juga harus tahu nggak cuma perempuan yang bisa mengelola dirinya, tapi juga sebagai nanti laki-laki yang bisa sebagai imam di keluarganya, kemudian punya anak yang perempuan juga harus tahu kan gimana. Bener sih Mbak. Oke, nggak kerasa ya Mbak, kita udah sampai di akhir session tanya jawab kita pada kesempatan hari ini. Ya semoga dengan penjelasan singkat mengenai asupan gizi saat bulan Ramadan atau saat kita menjalankan ibadah puasa ini tetap membuat kita lebih fit sampai hari raya. Oke, untuk yang masih penasaran apa aja yang dipelajari di prodi S1 Gizi, bisa cek akun Instagram ya Mbak, apa? Iya, bisa langsung cek di akun Instagram Gizi Unisa @giziunisa Yogya gitu ya. GIZIUNISA gitu. Langsung cus ke sana. Langsung cus. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih juga Mbak Rita sudah menyempatkan waktunya ya pada pos ronda kali ini. Sampai bertemu di pos ronda berikutnya. Kok pos ronda? Sampai bertemu di pos ronda berikutnya. Saya Aziza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ini dia pos ronda. Apa itu pos ronda? Podcast Ramadan Unisa Jogja.